Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 89. Perempuan tua itu berpaling. Sekilas ditatapnya sekali lagi wajah Arya Teja. Namun segera orang tua itu berpaling pula dan melontarkan pandangan matanya jauh-jauh. Bibi, suara Arya Teja menjadi semakin bergetar. Apakah Bibi tidak percaya? Bibinya tidak menyahut. Tetapi wajah itu menjadi bersedih. Arya Teja menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia berdesis. Baiklah kalau Bibi tidak percaya. Mudah-mudahan dugaan Bibi atas penyakit isteriku itu salah. Bibinya masih berdiam diri. Arya Teja kemudian tidak lagi dapat duduk dengan tenang, ia menjadi gelisah dan cemas. Bahkan kadang-kadang terasa debar jantungnya menjadi semakin deras. Akhirnya Arya Teja tidak dapat bertahan lagi duduk di hadapan bibinya yang diam. Kalau sekali-sekali Arya Teja memandangi wajah orang tua itu, maka dilihatnya seolah-olah wajah yang sudah berkerut-merut itu menjadi terlampau suram. Oh, apakah anggapan bibi terhadapku sebenarnya? Pertanyaan itu selalu mengganggu perasaan Arya Teja. Karena itu, maka dadanya itu pun kemudian bergolak. Aku harus mendapat penjelasan, katanya di dalam hati. Penjelasan dari orang yang bersangkutan. Langsung. Aku tidak mau selalu dicengkam oleh pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyakitkan hati. Tiba-tiba Arya Teja itu pun bergeser dari tempatnya sambil berkata, Bibi, aku mohon diri. Aku ingin tahu, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Arya Teja, suara bibinya terlampau serak. Aku tidak melihat keadaan isterimu. Sehingga dengan demikian, aku tidak akan dapat mengatakan apakah yang dideritanya dengan tepat. Aku hanya menduga-duga. Mudah-mudahan seperti katamu, dugaanku salah. Arya Teja menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat menjawab kata-kata bibinya itu. Kalau kau mau pulang, pulanglah, Ger. Tetapi kau jangan diburu oleh perasaanmu tentang isterimu. Kau harus bersabar dan mencoba melihat penyakitnya semakin teliti. Lain kali aku akan datang dan melihat keadaan isterimu. Mudah-mudahan aku dapat mengatakan serba sedikit tentang penyakitnya, meskipun tidak tahu benar. Ya, Bibi. Aku sangat mengharap kedatangan Bibi di rumah. Aku belum mengatakan kepada orang lain kecuali Bibi. Kepada keluargaku yang lain pun belum. Belum juga kepada ayah dan ibu. Perempuan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah. Jangan kau katakan kepada siapapun juga. Kau sudah cukup dewasa untuk menyelesaikannya sendiri. Tetapi, kau harus cukup dewasa pula menanggapi setiap keadaan. Isterimu sedang sakit. Jangan kau perberat penyakitnya dengan berbagai macam dugaan. Ya, Bibi, jawab Arya Teja. Tetapi ia sendiri tidak dapat meyakini dirinya sendiri, apakah ia akan dapat menghadapi keadaan itu dengan bijaksana. Apalagi apabila kata-kata bibinya tentang penyakit istrinya itu benar. Arya Teja pun kemudian dengan tergesa-gesa pulang ke rumah. Rumah yang belum lama ditempatinya bersama istrinya. Rumah yang dibangunnya sesuai dengan kedudukan yang akan dipangkunya. Bukan sekedar seorang demang menggantikan ayahnya yang sudah terlampau tua, tetapi ia berwenang menyebut dirinya kepala tanah perdikan yang diperkuat dengan kekancingan yang diterimanya dari Sultan Demak sebagai tanda terima kasih kepada lelabuhan Arya Teja. Langkahnya yang panjang-panjang itu semakin lama menjadi semakin cepat seperti getar jantung di dadanya. Semakin lama ia merenungkan diri, melimbang-limbang apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan istrinya, maka darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Seandainya benar kata Bibi, desahnya. Apakah dosa yang telah aku perbuat? Arya Teja hanya dapat menarik nafasnya dalam-dalam untuk menenteramkan hatinya. Tetapi setiap kali hati itu bergelora semakin dahsyat dan dahsyat. Sehingga sama sekali tidak diperhatikannya, ketika seorang yang berjalan di belakangnya, selalu saja mengikutinya dengan pandangan penuh kecurigaan. Arya Teja tidak pernah berjalan demikian tergesa-gesa, bahkan dengan sikap yang sangat gelisah. Dengan pandangan lurus ke depan, seolah-olah menembus segala macam gerumbul dan rerangkudan, langsung menghunjam ke pusat rumahnya, hingga pada tubuh istrinya yang berbaring di pembaringannya sambil mengusap air mata. Kenapa Arya Teja berjalan demikian tergesa-gesa setelah ia bertemu dengan bibinya? Pertanyaan itu tumbuh di hati orang yang mengikutinya itu.
Namun ia sama sekali tidak berusaha menyusul Arya Teja dan bertanya kepadanya, meskipun orang itu telah mengenalnya dengan baik. Ternyata gelora di dada Arya Teja sama sekali tidak mereda. Semakin dekat ia dengan halaman rumahnya, maka hatinya serasa semakin pepat, terhimpit oleh getar yang semakin bergejolak di dadanya. Berbagai bayangan hilir mudik di dalam rongga matanya. Bayangan tentang dirinya sendiri, tentang istrinya, tentang rumah tangganya dan tentang segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Bahkan kemungkinan yang paling pahit sekalipun. Dada Arya Teja terasa benar-benar menjadi pepat ketika ia telah menginjakkan kakinya di halaman rumahnya. Tubuhnya serasa menjadi gemetar, dan keringat yang dingin mengembus di segenap wajah kulitnya. Arya Teja menarik nafas dalam-dalam untuk mencoba menenangkan hatinya. Langkahnya pun kemudian diperlambatnya. Ketika kakinya sudah menyentuh tangga pendapa rumahnya, maka ditekankannya telapak tangannya di dadanya. Aku tidak boleh menjadi gila karenanya, katanya di dalam hati. Terngiang kembali kata-kata bibinya. Tetapi kau jangan diburu oleh perasaanmu tentang isterimu. Kau harus bersabar dan mencoba melihat penyakitnya semakin teliti, dan kemudian kau sudah cukup dewasa untuk menyelesaikannya sendiri. Tetapi kau harus cukup dewasa menanggapi setiap keadaan, istrimu sedang sakit. Jangan kau perberat penyakitnya dengan berbagai macam dugaan. Ya. Arya Teja berdesis. Aku harus menyadari setiap persoalan. Aku tidak boleh kehilangan akal dan nalar. Perlahan-lahan Arya Teja melangkahkan kakinya. Pendapa yang diinjaknya serasa bergoncang. Kepalanya menjadi terlampau berat dan urat-urat di keningnya menjadi tegang. Ah, aku tidak boleh menjadi gila, desisnya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari bahwa dadanya telah dilanda oleh arus darahnya yang menjadi semakin cepat menyusuri pembuluh-pembuluhnya. Dengan jantung yang berdentangan, Arya Teja memasuki rumahnya. Rumah yang dirasanya terlampau sepi. Bahkan rumah itu telah menjadi neraka yang membakarnya hidup-hidup sejak ia mengawini gadis yang selama ini diimpi-impikannya. Ketika Arya Teja masuk ke dalam biliknya, dilihatnya istrinya sedang berbaring. Tetapi desir telapak kakinya telah mengejutkannya sehingga istrinya itu bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Oh, desahnya. Kau sudah datang, Kakang? Arya Teja melihat wajah istrinya yang pucat. Tubuhnya yang semakin lama semakin kurus, bahkan semakin kering. Perlahan-lahan maka gelora di dalam dadanya menjadi leleh. Istrinya memang baru sakit. Dan bibinya berpesan. Jangan kau perberat penyakitnya dengan berbagai macam dugaan. Tidurlah, Wulan, tiba-tiba terloncat kata-kata itu dari mulutnya. Kata-kata yang lembut penuh iba. Bukankah kau baru sakit? Arya Teja melihat Rara Wulan menggelengkan kepalanya. Tidak, Kakang. Aku tidak sakit. Arya Teja tidak segera menjawab. Ia duduk di atas sebuah dingklik kayu dekat di samping pembaringan istrinya. Kau pucat, Wulan. Apakah kau masih pening dan akan muntah? Pertanyaan itu begitu saja meloncat dari mulut Arya Teja. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi dada Arya Teja mulai bergetar lagi ketika ia melihat mata istrinya menjadi basah. Apalagi ketika sesaat kemudian istrinya mulai terisak. Dada Arya Teja mulai menjadi pepat. Karena itu maka justru ia terdiam. Ia duduk saja seperti patung sambil memandang jauh menembus lubang pintu bilik itu. Tetapi isak istrinya yang mengeras telah benar-benar mengganggunya. Setelah sejenak ia dicengkam oleh perasaan iba, maka kini ia kembali dilemparkan ke dalam kegelisahan yang sangat. Sejenak ruangan itu menjadi hening. Namun isak Rara Wulan menjadi semakin keras. Arya Teja itu terkejut ketika kemudian istrinya terbatuk-batuk dan mulai diganggu lagi oleh penyakitnya. Muntah-muntah. Arya Teja segera berdiri. Dipanggilnya seorang pelayannya untuk mengambil pasir dan ditaburkannya di bawah pembaringan Wulan yang sedang muntah-muntah. Wulan, dada Arya Teja mulai gemetar, apakah sebenarnya penyakitmu itu? Ketika pertanyaan itu menyentuh telinganya, maka meledaklah tangis Rara Wulan yang sedang muntah-muntah itu. Tetapi oleh tekanan perasaan yang menghimpit jantungnya, maka justru ia berhenti muntah. Kini ia duduk sambil menangis sejadi-jadinya. Wulan. Arya Teja menjadi semakin cemas. Apakah kau tidak dapat mengatakan, penyakit apakah yang sebenarnya sedang kau tanggungkan? Apakah kau sedang menderita sakit panas dingin?
Apakah perutmu terasa mual ataukah sakit apa lagi? Tidak ada jawaban selain suara tangis istrinya. Oh. Arya Teja menjadi semakin bingung. Ia berjalan mondar-mandir. Sekali-sekali dihentakkannya kakinya, namun kemudian diingatnya lagi pesan bibinya. Tetapi ternyata bukan saja pesan bibinya itu yang teringat olehnya. Tetapi juga sikap bibinya yang mengherankan pada mulanya. Bibinya itu justru tertawa-tawa mendengar keterangannya tentang penyakit istrinya. Benarkah? Tiba-tiba pertanyaan itu meledak di kepalanya. Dengan dada yang bergelora Arya Teja mendekati istrinya. Ditatapnya istrinya yang sedang menangis itu berlama-lama. Tetapi pertanyaan itu tidak juga terloncat dari mulutnya. Arya Teja tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melontarkan pertanyaan itu. Ia mencemaskan keadaan istrinya dan keadaannya sendiri apabila ia mendengar jawaban istrinya itu, jika dugaan bibinya itu benar. Tetapi, apakah aku akan tinggal di dalam neraka ini untuk seterusnya? Ia mencoba menggeretakkan giginya. Tetapi hatinya kemudian menjadi luluh lagi. Wulan, katanya perlahan-lahan. Tidurlah. Kau harus segera sembuh. Kau tidak boleh selalu disiksa oleh duka dan air mata. Meskipun aku tidak tahu sebabnya, tetapi aku dapat merasakannya. Tiba-tiba Wulan itu membanting dirinya bersimpuh di hadapan suaminya. Kata-kata yang lembut itu justru semakin menyiksanya. Dengan pilu ia meratap. Bunuh saja aku, Kakang. Bunuhlah aku. Dada Arya Teja terguncang mendengar permintaan itu. Permintaan itu telah 1000 kali didengarnya. Tetapi setelah ia mendengar dugaan bibinya tentang penyakit istrinya, maka tanggapannya menjadi lain. Karena itu, maka tiba-tiba giginya gemeretak dan matanya menjadi seakan-akan menyala. Ditatapnya saja tubuh istrinya yang bersimpuh di hadapannya. Didengarnya suara tangisnya yang serak dan dilihatnya titik-titik air matanya yang menetes membasahi kakinya. Dada Arya Teja itu pun kemudian terasa bergolak semakin dahsyat. Bahkan serasa akan meledak karenanya. Berbagai macam prasangka telah mencengkam hatinya. Prasangka tentang istrinya, penyakitnya dan sikapnya. Tiba-tiba saja terdengar Arya Teja itu menggeram. Pasti hal itu telah terjadi. Tetapi istrinya yang menangis itu tidak mendengar suaminya menggeram dan menggeretakkan giginya. Ia masih saja menangis dan bahkan diulanginya permintaannya. Kakang, bunuh saya aku, Kakang, daripada hidupku akan tersiksa di sepanjang umurku. Tubuh Arya Teja menjadi gemetar. Pertanyaan yang selama ini tersimpan di dadanya, tiba-tiba meledak tanpa dapat dikendalikannya lagi. Justru karena selama ini ia tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melontarkannya, maka ledakannya ternyata menjadi sangat mengejutkan, tidak terkendali. Tiba-tiba tangan Arya Teja yang kokoh kuat itu mencengkam pundak istrinya, Rara Wulan. Diguncangnya tubuh istrinya itu sambil berteriak. Wulan, Wulan. Katakan. Apakah kau sedang sakit? Rara Wulan terkejut sehingga tangisnya tertahan. Tetapi ketika ia menengadahkan wajahnya, hampir yang menjerit ketakutan. Dilihatnya wajah suaminya yang tegang, dan sepasang matanya yang membara. Ia belum pernah melihat wajah Arya Teja demikian menakutkan seperti saat ini. Katakan, Wulan. Apakah penyakitmu itu, heh? Rara Wulan masih terbungkam. Tetapi kemudian ia menggigil ketakutan. Dada Arya Teja yang serasa telah bengkak itu, benar-benar tidak dapat ditahankannya lagi. Sekali lagi meledaklah pertanyaannya yang serasa menghentikan arus darah Rara Wulan. Wulan, apakah kau sedang mengandung, heh? Sejenak Rara Wulan membeku di tempatnya. Wajahnya yang pucat kian menjadi pucat. Arya Teja yang sedang diamuk kegelisahan, kecemasan dan kebingungan itu melihat Rara Wulan bergeser secengkang surut. Dilihatnya pula bibir perempuan itu bergerak-gerak, tapi tidak sepatah kata pun yang meluncur dari sela-sela mulutnya. Katakan. Apakah kau sedang mengandung? Rara Wulan masih belum menjawab, tetapi wajahnya kian menjadi pucat seputih kapas. Katakan. Arya Teja berteriak. Ketika Rara Wulan tidak segera menjawab, maka terdengar Arya Teja itu menjadi semakin keras berteriak. Apakah kau sudah menjadi ibu, heh? Ayo katakan. Arya Teja itu kemudian mengibaskan tangan Rara Wulan yang menggenggam kakinya erat-erat sehingga perempuan itu terdorong mundur.
Kenapa kau diam saja, heh? Katakan, ya atau tidak. Rara Wulan benar-benar terbungkam. Kini ia tertelungkup di lantai. Suara Arya Teja benar-benar seperti beribu-ribu petir yang menyambar-nyambar di atas kepalanya. Wulan, berkata Arya Teja yang matanya menjadi semakin menyala. Selama ini aku memandangmu sebagai seorang bidadari yang bersih, yang putih tanpa setitik noda pun yang lekat di tubuhmu. Tetapi, katakan, apakah benar begitu? Arya Teja itu surut selangkah ketika tiba-tiba ia melihatnya bangkit. Rara Wulan yang sudah sampai ke puncak ketakutannya justru sudah tidak menangis lagi. Ia mencoba mengusap air matanya dengan ujung bajunya. Ketika ia sudah duduk, maka ditengadahkannya wajahnya. Kakang, suara itu gemetar. Apakah aku harus menjawab pertanyaan itu? Arya Tejalah yang kemudian terdiam sesaat. Hatinya yang bergolak menjadi semakin bergolak. Sekali lagi ia diterkam oleh ketakutan. Kalau istrinya itu nanti menjawab pertanyaannya, apakah jawabnya tidak akan membuatnya gila? Tetapi sekali lagi perasaannya meledak. Ya, kau harus menjawabnya. Kau tidak akan dapat ingkar lagi dari kenyataan. Wajah Rara Wulan yang pucat itu kini justru dijalari oleh warna darahnya. Semakin lama semakin merah. Dan dengan suaranya yang gemetar, terdengar jawabnya. Kakang. Sudah aku katakan, bunuh saja aku. Aku memang sudah tidak sepantasnya menjadi istrimu karena aku memang sudah bernoda. Jawaban itu menyambar perasaan Arya Teja seperti guruh yang memecahkan jantungnya. Sejenak ia terhenyak dalam kebekuan seperti patung yang mati. Matanya memancarkan perasaan yang asing dan mulutnya terkatup rapat-rapat. Dan Arya Teja yang membeku itu mendengar istrinya berkata. Karena itu, Kakang, cara yang paling baik bagimu dan bagiku adalah, bunuhlah aku. Dunia ini serasa sudah tidak diinjaknya lagi. Arya Teja merasa dirinya seperti terbang menerawang dalam dunia yang asing. Bukan sekedar sebuah mimpi yang mengerikan, tetapi ia merasa bahwa ia terlempar dalam kesenyapan yang dahsyat. Semuanya seolah-olah menjadi semakin menjauh daripadanya. Akhirnya dunianya yang selama ini dimilikinya, seolah-olah hilang. Hilang. Dan Arya Teja merasa dirinya berada dalam kekosongan yang paling dalam, dibakar oleh kesepian dan kebekuan yang paling dahsyat. Arya Teja itu terhuyung-huyung surut sehingga tubuhnya tersandar pada dinding biliknya. Meskipun matanya masih terbuka, tetapi seolah-olah ia sudah tidak melihat lagi. Meskipun telinganya masih ada, tetapi seolah-olah pepat dan tidak didengarnya apapun. Namun kemudian, api yang membara di dadanya bergolak menyala semakin dahsyat seperti api neraka. Perlahan-lahan api telah memanasi darahnya kembali. Perlahan-lahan Arya Teja itu jejakkan kakinya di dunia yang penuh murka, kemarahan dendam. Dunia yang dibakar oleh nafsu manusiawi yang menghancurkan. Sakit hati. Dengan sorot mata yang aneh dipandanginya istrinya yang masih saja duduk di lantai. Istrinya dianggap akan dapat mendampinginya hidup dalam ketentraman, tetapi ternyata telah menyeretnya ke dalam neraka yang paling pedih. Dalam luapan perasaannya, Arya Teja itu melihat seakan Rara Wulan itu kini bukanlah perempuan yang selama ini telah didambakannya untuk menjadi istrinya. Wajah istrinya yang lembut dan sejuk itu, tiba-tiba telah berubah menjadi wajah hewan betina yang paling terkutuk. Wajah yang penuh dengan noda yang paling kotor yang pernah dilihatnya. Sejenak Arya Teja mencoba menahan gejolak perasaannya, tetapi ternyata ia kemudian terseret oleh arus yang dahsyat yang mendamparkannya ke dalam suatu keadaan yang sama sekali tidak berdaya untuk melawan luapan sakit hatinya. Lupa diri. Tiba-tiba Arya Teja itu menggeretakkan giginya. Dengan kaki yang gemetar ia selangkah maju mendekati istrinya yang masih duduk di lantai. Dengan wajah yang membara ia menggeram. Setan betina kau Wulan. Tidak pantas kau hidup lagi di rumah ini. Karena itu, lebih baik aku memenuhi permintaanmu. Aku bunuh kau. Tangan Arya Teja yang gemetar tiba-tiba telah meraih hulu kerisnya. Keris pusaka yang selama ini hampir tidak pernah ditarik dari warangkanya. Namun keris itu kini telah berada di tangannya. Keris yang seolah menyalakan api dendam yang membara di dadanya. Rara Wulan melihat Arya Teja itu mengangkat kerisnya dengan wajah yang merah tegang. Sejenak suaminya itu memejamkan matanya, dan Rara Wulan yang sudah pasrah itu pun memejamkan matanya pula. Tetapi tiba-tiba Arya Teja tertegun sejenak.
Gelora di dadanya terguncang semakin dahsyat ketika ia mendengar jerit seorang perempuan memanggil namanya. Arya Teja. Apakah yang kau lakukan itu? Tubuh Arya Teja menjadi gemetar, dan keris di tangannya pun menjadi gemetar pula. Terasa pergelangan tangannya ditahan oleh jari-jari yang lembut. Meskipun tangan yang menahannya itu sama sekali tidak mempunyai tenaga, tetapi terasa bahwa tangannya seakan-akan tidak mampu lagi digerakkannya. Dan Arya Teja mendengar lagi suara itu. Arya Teja. Apakah yang kau lakukan itu? Perlahan-lahan Arya Teja membuka matanya. Di sampingnya berdiri seorang perempuan tua. Bibinya. Kenapa bibi menahan aku? Terdengar suara Arya Teja gemetar. Kau telah membuat kesalahan yang akan kau sesali sepanjang hidupmu. Aku tidak memerlukannya lagi, bibi. Ia menodai perkawinan kami. Dan ia sendiri minta aku untuk membunuhnya. Aku sudah menyangka bahwa kau akan kehilangan akal. Itulah sebabnya hatiku sama sekali tidak tentram ketika kau meninggalkan rumahku. Ia akan menjadi hantu yang akan menyiksa hidupku, bibi. Biarlah aku lenyapkan saja perempuan itu, supaya aku terlepas dari neraka ini. Arya Teja. Kau akan menyesal. Tidak. Aku tidak akan menyesal sama sekali. Lepaskan, bibi. Biarlah aku membunuhnya. Kalau bibi tidak sampai hati untuk menyaksikannya, tinggalkanlah kami di sini. Jangan menjadi mata gelap, Ger. Darah Arya Teja menjadi semakin menyala, ketika ia mendengar Rara Wulan menyahut. Bibi. Biarlah Kakang Arya Teja membunuhku. Itu adalah penyelesaian yang baik baginya dan bagiku sendiri. Nah, bukankah bibi mendengar, suara Arya Teja meninggi. Iblis itu menantangku. Lepaskan bibi, biarlah aku membunuhnya. Apakah darahnya juga merah seperti darah manusia yang bersih? Tetapi bibinya tidak melepaskan tangan Arya Teja. Tangan laki-laki yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu masih dipegangnya. Dengan cemasnya ia berkata, Jangan, Ger. Jangan. Arya Teja telah benar-benar menjadi waringuten. Ia sudah tidak dapat lagi berpikir. Yang ada di dalam dirinya hanyalah api kemarahan dan sakit hati. Itulah sebabnya, maka tanpa dikehendakinya sendiri, didorongnya bibinya yang tua itu sehingga terhuyung-huyung beberapa langkah. Untunglah, bahwa tubuhnya yang lemah itu tersandar pada dinding sehingga ia tidak jatuh tertelentang. Begitu tangan bibinya terlepas, maka dengan menggeram sekali lagi Arya Teja mengangkat kerisnya. Kau harus mati. Kau harus mati. Tetapi ia masih mendengar suara bibinya melengking. Heh, kau gila Arya Teja. Kau gila. Bunuhlah perempuan itu menurut kehendakmu, apalagi ia adalah istri yang mengkhianatimu. Tetapi kau akan berdosa 7 kali lipat karena kau membunuh juga nyawa yang sama sekali tidak berdosa. Bayi di dalam kandungan perempuan itu. Kata-kata bibinya itu meledak di telinga Arya Teja seperti 1000 guruh. Dadanya terguncang dahsyat sekali, sehingga rasa-rasanya seluruh tulang rusuknya terpatahkan. Sejenak pandangan matanya menjadi gelap berkunang-kunang. Tubuhnya gemetar dan nalarnya seakan-akan ditaburi oleh kekelaman yang pekat. Sekali lagi Arya Teja terhenyak ke dinding. Tubuhnya menjadi lemah, seolah-olah tulang-tulangnya dilolosi. Hampir-hampir ia sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Bibinya kini telah berdiri di hadapannya. Dipandanginya wajah kemanakannya yang kadang-kadang pucat namun kemudian merah membara. Ingatlah akan dirimu. Keringat dingin telah membasahi segenap tubuh Arya Teja. Dari ubun-ubunnya sampai ke ujung kakinya. Tidak sepantasnya kau berbuat begitu, Ger, berkata bibinya. Kau adalah laki-laki, seperti ayahmu menginginkannya, bahwa kau adalah laki-laki jantan. Kau tidak dapat membunuh perempuan itu tanpa membunuh bayi yang sama sekali tidak berdosa. Tetapi kau dapat berbuat demikian terhadap orang yang menaburkan benih di ladangmu tanpa membunuh bayi itu. Kata-kata bibinya itu benar-benar telah menyentakkan perasaan Arya Teja. Tubuhnya yang seolah-olah sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba tegak bagaikan tiang baja yang kokoh kuat tidak tergoyahkan. Kini matanya benar-benar memancarkan api yang menyala di dalam dadanya. Terdengar gigi Arya Teja gemeretak. Terngiang kembali kata-kata bibinya itu. Tetapi kau dapat berbuat demikian terhadap orang yang menaburkan benih di ladangmu tanpa membunuh bayi itu.
Arya Teja menggeram. Terdengar suaranya parau. Ya, Bibi. Aku mengerti. Selangkah Arya Teja maju mendekati istrinya. Dengan suara gemetar ia bertanya. Wulan, katakan. Katakan. Siapakah yang telah berbuat itu? Aku sadar kini, bahwa itu adalah penghinaan yang sedalam-dalamnya bagi kejantananku. Orang itu ingin mencoba mengukur lebar dada Arya Teja yang sebentar lagi akan mendapat wisuda menjadi kepala tanah perdikan di Menoreh. Kalau aku belum menemukan orang itu Wulan, maka aku tidak akan dapat hidup dengan tenteram. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi padaku. Membunuh atau dibunuh. Tetapi itu adalah sikap jantan. Rara Wulan yang sudah pasrah diri, yang justru seakan-akan sudah tidak lagi dibayangi oleh kecemasan, dan bahkan air matanya pun seolah-olah sudah kering, kini digoncangkan lagi oleh kegelisahan yang dahsyat. Terbayang di wajahnya, apa yang dapat terjadi apabila dua orang laki-laki jantan telah berhadapan. Wulan, katakan Wulan, supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa yang paling nista, membunuh perempuan yang tidak berdaya dan membunuh bayi di dalam kandungannya. Bayi yang tidak berdosa sama sekali. Pernyataan itu telah benar-benar menghentakkan dada Rara Wulan. Namun Rara Wulan itu mendengar Bibi Arya Teja berkata, tidak ada gunanya, Arya Teja. Sikap itu memang sikap jantan. Tetapi tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan cara itu. Aku memperingatkan kau akan hal itu, sekedar untuk mencegah kau menjadi kehilangan akal. Sikap itu jauh lebih baik daripada kau membunuh perempuan dan bayinya yang sama sekali tidak berdosa. Tetapi sikap itu sendiri bukan sikap yang paling baik. Mata Arya Teja yang menyala itu membayangkan keraguan-raguan setelah ia mendengar kata-kata bibinya. Namun bibinya itu berkata terus. Sikap yang demikian masih akan menumpahkan darah. Darah bukanlah penyelesaian yang paling baik. Tubuh Arya Teja menjadi gemetar. Sekali lagi terdengar suaranya yang parau. Lalu apakah sebaiknya yang aku lakukan, Bibi? Kau harus berjiwa besar, Arya Teja. Kau harus membuat penyelesaian tanpa menitikkan darah. Kau harus bertemu dengan laki-laki itu. Kau atau orang itu yang seterusnya akan memiliki Rara Wulan. Sesudah itu, tidak ada lagi persoalan di antara kalian. Darah Arya Teja menghentak-hentak di jantungnya. Dan terdengar ia berkata terbata-bata. Itu tidak mungkin, Bibi. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan kedua-duanya. Terus mengawini Rara Wulan dengan menelan penghinaan dari seorang laki-laki tanpa berbuat sesuatu, seolah-olah aku bukan laki-laki, atau melepaskan Rara Wulan dengan menyandang hina dan malu, karena orang-orang Menoreh akan mengatakan bahwa istri kepala tanah perdikannya telah direbut orang tanpa berbuat sesuatu. Bibinya mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Itu benar, Arya Teja. Tetapi bahwa Rara Wulan mengandung di luar perkawinannya denganmu itu sama sekali tidak diketahui orang. Tetapi aku tahu, Bibi. Aku tahu, Wulan tahu dan laki-laki yang itu tahu pula. Bukankah persoalan itu masih terbatas sekali? Kalau jiwamu cukup besar, Arya, kau lupakan saja apa yang telah terjadi. Tetapi laki-laki itu memang harus datang kepadamu, minta maaf dan untuk seterusnya tidak akan menyebut-nyebut anaknya yang masih dalam kandungan. Hanya begitu, Bibi? Hanya cukup dengan permintaan maaf dan untuk seterusnya tidak akan mengusik anaknya. Arya Teja. Peristiwa ini harus kau pandang dari segi yang lapang. Hubungan itu terjadi sebelum Rara Wulan menjadi istrimu. Kau tidak dapat mengatakan bahwa laki-laki itu telah merampas hakmu seluruhnya, sebab pada saat itu terjadi, Rara Wulan masih belum istrimu. Oh! Arya Teja berdesah. Keringatnya menjadi semakin banyak mengalir. Tetapi aku telah terjebak dalam perangkap yang keji itu. Laki-laki itu ternyata pengecut. Kalau ia laki-laki jantan, maka ia akan bertanggung jawab dan tidak membiarkan Wulan menjadi istri orang lain. Mungkin hal itu disengaja pula untuk menghindarkan diri dari keharusan bertanggung jawab. Agaknya Wulan telah bersepakat pula menjerat leherku. Tetapi aku menyesal, tiba-tiba Rara Wulan memotong. Aku menyesal bahwa hal itu terjadi. Karena itu maka aku akan rela dibunuh. Nah, Kakang, kalau keputusanmu memang ingin membunuhku, kenapa kau akan membatalkannya? Begitu yang kau maksud, tiba-tiba darah Arya Teja meluap sekali lagi. Sehingga tanpa disadarinya ia melangkah maju dengan tangan gemetar.
Kerisnya masih juga berada di dalam genggamannya. Jangan gila, teriak bibinya. Kalian berdua memang gila. Sekali lagi Arya Teja tertegun. Dengar kata-kataku, bentak bibinya. Ternyata pengaruhnya besar sekali atas Arya Teja, sehingga ia melangkah surut. Tidak patut kalian berbuat begitu, berkata bibinya pula. Kalian harus menemukan penyelesaian sebaik-baiknya, sebagaimana penyelesaian yang dituntut oleh manusia beradab. Kami sama-sama laki-laki, bibi. Itu adalah penyelesaian yang paling baik dan adil, geram Arya Teja. Aku tidak melihat jalan lain. Sekarang sebutkan laki-laki itu, heh. Rara Wulan masih terduduk diam. Pertanyaan yang demikian, benar-benar telah mengguncangkan dadanya. Seandainya ia menjawab berterus terang, maka ia yakin, pasti akan terjadi pertumpahan darah dan bahkan kematian seperti yang dikatakan oleh Arya Teja. Membunuh atau dibunuh. Rara Wulan tahu pula, bahwa laki-laki yang ditanyakan oleh Arya Teja itu pun pasti akan berkata begitu pula. Membunuh atau dibunuh. Penyesalan yang paling dalam telah menyesak di dada Rara Wulan. Sebenarnya penyesalan itu datang sejak peristiwa itu terjadi. Peristiwa yang seakan-akan berlangsung di luar sadarnya, pada saat iblis datang menghuni hatinya tanpa dapat dilawannya. Karena itu, maka tidak ada lain yang diharapkannya kini, selain mati. Mati. Bahkan telah timbul pula hasratnya untuk membunuh diri. Tetapi alangkah baiknya, apabila ia mati di tangan Arya Teja. Mungkin hal itu akan dapat memberi sedikit kepuasan kepada suaminya yang telah dikhianatinya itu. Maka sejenak kemudian, terdengar Rara Wulan berkata, Kakang, aku tidak akan mengatakan, siapakah laki-laki itu. Timpakan semua kesalahan kepadaku, karena memang akulah yang paling bersalah dalam hal ini. Semuanya tidak akan terjadi, seandainya aku tidak menyuruhkan diriku sendiri ke dalam lumpur yang paling hina. Bagiku penyelesaian yang paling baik adalah bunuhlah aku. Perempuan celaka, potong bibi Arya Teja. Kau benar-benar tidak tahu diri. Bunuhlah dirimu sendiri seandainya kau ingin. Tetapi tunggulah bayi di dalam perutmu itu lahir dan berkesempatan hidup. Tak ada hak dari siapapun juga untuk membunuh nyawa yang sama sekali tidak bersalah itu. Semua hukuman harus ditimpakan dan ditanggung oleh mereka yang berbuat salah, tetapi tidak pada nyawa itu. Seperti juga Arya Teja, maka hati Rara Wulan pun tersentuh pula. Apalagi sebagai seorang perempuan yang langsung menyimpan nyawa itu di dalam dirinya. Karena itu, maka kini kebingungan yang dahsyat telah melanda jantungnya. Ia ingin mati, tetapi peringatan bibi Arya Teja telah membuatnya bimbang. Apabila semula ia telah pasrah tanpa ragu-ragu menghadapi saat-saat kematian yang memang sudah diharapkannya, tetapi kini ia mulai bimbang. Nyawa yang ada di dalam dirinya tidak hanya nyawanya sendiri saja. Tetapi ia pun sedang menyimpan nyawa bayi di dalam perutnya itu. Dalam keheningan itu terasa, betapa udara bilik itu seperti dipanggang di atas api. Hening, tetapi tegang dan panas. Sejenak kemudian terdengar suara Arya Teja parau. Wulan. Jangan memperlambat persoalan. Katakan siapa laki-laki itu? Aku akan membuat penyelesaian. Jangan dengan cara itu, bibi Arya Teja berkata. Kau harus mendapatkan cara yang baik. Cara yang beradab. Kalian bukan manusia-manusia liar yang hanya mengenal cara penyelesaian yang serupa itu, darah. Dada Arya Teja berdentangan mendengar kata-kata bibinya. Kalau semula bibinya berhasil meredakan maksudnya untuk membunuh Rara Wulan, tetapi kini nafsu Arya Teja untuk membuat perhitungan dengan laki-laki yang dianggapnya telah menghinanya itu sama sekali tidak surut. Bahkan dengan gemetar ia berkata, tidak ada pilihan lain, bibi. Bukankah bibi sendiri berkata, bahwa aku tidak sepantasnya membunuh Rara Wulan, tetapi aku dapat berbuat begitu kepada orang yang menaburkan benih di ladangku. Tetapi bukan maksudku, Arya, berkata bibinya. Aku hanya ingin mencegahmu membunuh Rara Wulan dan bayinya. Itu adalah keputusanku, geram Arya Teja. Lalu katanya kepada Rara Wulan. Wulan, sebutkan nama itu. Sebutkan. Dada Arya Teja berdentang ketika ia melihat Rara Wulan menggelengkan kepalanya yang tunduk. Aku tidak dapat mengatakannya, Kakang. Heh, mata Arya Teja kini seolah-olah menyala. Sebutkan. Sebutkan. Kau hanya menyebutkan saja nama itu. Penyelesaiannya ada di tanganku.
Air mata Rara Wulan kini menderas lagi. Dan bahkan seolah-olah ia tidak dapat lagi bernafas oleh isaknya yang menyesak di dada. Tetapi sekali lagi ia menggelengkan kepalanya. Wulan. Wulan. Kau tidak mau menyebutkan Arya Teja tiba-tiba berteriak penuh kemarahan. Dihentakannya kakimu di lantai. Sambil menunjuk kepala istrinya dengan ujung kerisnya ia berkata. Kau ternyata pengkhianat yang paling jahat. Kau sengaja menyembunyikan laki-laki di belakang pinjungmu. Kalau aku laki-laki itu, maka alangkah malunya. Kalau aku menjadi laki-laki itu, akulah yang akan membunuh diri. Bukan sekedar bersembunyi dan bahkan mengorbankan nyawa seorang perempuan dan bayi di dalam kandungannya. Kata-kata itu serasa langsung menusuk jantung Rara Wulan. Bagaimanapun juga, penghinaan Arya Teja terhadap laki-laki yang pernah membuat sentuhan langsung di hatinya itu, membuatnya berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri menutup mulutnya rapat-rapat. Perasaannya semuanya tertuang lewat air matanya. Wulan, apakah kau benar-benar sudah menjadi bisu Arya Teja menjadi semakin marah dan berteriak-teriak. Arya Teja, berkata bibinya. Hentakan perasaan di dadamu memang terlampau berat. Sekarang, marilah tinggalkan bilik ini, Nger. Beristirahatlah. Kau akan menemukan ketenangan. Dalam ketenangan itulah kau baru mengambil sikap. Kalau sekarang kau menentukan cara penyelesaian itu, maka kau akan salah jalan. Kau sekarang tidak dikuasai oleh pikiran dan nalar, tetapi kau sedang dikuasai oleh perasaan. Perasaanmu yang lagi gelap. Tidak, Bibi. Aku harus mendengarnya sekarang. Apakah aku akan bersikap sekarang? Hal itu dapat dipikirkan kemudian. Tetapi nama itu harus aku dengar sekarang. Nama laki-laki licik yang hanya berani berperisai nyawa seorang perempuan, sehingga laki-laki betina itu tidak lebih dari seorang pengecut besar. Ternyata kata-kata itu telah menggugah sebuah hati. Betapa seseorang menahan diri, namun penghinaan itu tidak dapat dibiarkannya. Karena itu, maka seorang laki-laki yang selama ini mendengarkan pembicaraan itu dari balik dinding di luar rumah, tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya pula. Sejak beberapa lama ia mendengarkan pembicaraan Arya Teja dan istrinya di dalam biliknya. Kadang-kadang ia terpaksa menahan nafasnya, namun kadang-kadang ia terpaksa menggeretakkan giginya. Ia tidak mempedulikan satu dua orang pembantu di dalam rumah itu memperhatikannya dari kejauhan. Pembantu-pembantu rumah itu memang sudah mengenalnya, karena ia sering pula datang berkunjung menemui Arya Teja sebelum kawin dengan Rara Wulan. Pembantu-pembantu yang melihatnya pun sama sekali tidak menegurnya. Mereka menyangka bahwa orang itu akan berkunjung seperti biasa, tetapi ketika didengarnya Arya Teja sedang bertengkar dengan istrinya, maka ia menunggunya saja di luar. Sedang para pembantu itu tidak tahu apakah yang sebenarnya dipertengkarkan. Mereka hanya mendengar suara Arya Teja hampir berteriak. Pembantu-pembantu itu menjadi ketakutan, karena sebelum itu mereka tidak pernah melihat atau mendengar Arya Teja bersikap kasar, meskipun kadang-kadang dapat juga bersikap keras. Tetapi orang itu sebenarnya sama sekali tidak senang menunggu sampai pertengkaran itu reda. Pertengkaran itu sendiri telah membakar jantungnya dan mendidihkan darahnya. Ialah yang melihat Arya Teja berjalan dengan tergesa-gesa dan kemudian mengikutinya. Terasa ada sesuatu yang tidak wajar pada muda yang baru saja kawin itu. Ternyata apa yang disangkanya itu benar-benar terjadi. Ia mendengar pertengkaran itu. Ia mendengar Arya Teja bahkan mengancam untuk membunuh istrinya, dan kini Arya Teja sedang mendesak Rara Wulan untuk menyebut nama laki-laki yang dianggapnya telah mengkhianatinya. Dada orang itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar bahwa Rara Wulan berkeras hati untuk tidak menyebut nama laki-laki itu. Tetapi darahnya segera mendidih ketika ia mendengar penghinaan Arya Teja atas laki-laki itu. Apakah aku akan berdiam diri saja? Desisnya di dalam hati. Sebuah pergolakan telah terjadi di dadanya. Pergolakan yang semakin lama menjadi semakin dahsyat. Sejak Arya Teja menghunus kerisnya, ia telah berdiri dalam kebimbangan. Apakah ia akan turut mencampurinya? Tetapi sebelum ia mendapat keputusan, ia melihat bahwa bibi Arya Teja dengan tergesa-gesa memasuki rumah itu, dan ternyata perempuan itu telah berhasil mencegahnya, sehingga dengan demikian, ia tidak perlu mencampurinya. Tetapi ia tidak akan dapat terus-menerus berdiam diri sambil mendengarkan penghinaan yang tiada berkeputusan.
Kini sekali lagi ia mendengar suara Arya Teja. Kau tidak mau mengatakannya, Wulan? Baiklah. Simpanlah rahasia itu di dalam dirimu. Aku sudah tidak berkeinginan untuk membunuh lagi. Perbuatan itu hanya akan mengotori tanganku saja. Arya Teja berhenti sejenak, lalu. Besok aku akan membuat pernyataan terbuka. Setiap orang akan mendengar apa yang telah terjadi atasmu, sampai saatnya seorang laki-laki berani menampilkan dirinya, dan mengaku bahwa ia telah melakukannya. Sebuah hentakan yang keras telah menggoncangkan dada Rara Wulan. Ancaman itu benar-benar telah membuat cemas dan ketakutan, sehingga terdengar suaranya terpatah-patah di sela tangis dan isaknya. Oh, kau terlampau kejam, Kakang. Kenapa kau tidak mau membunuh aku saja daripada kau membuat aku malu tiada taranya? Laki-laki itulah yang bersalah, sahut Arya Teja. Kecuali kau bersedia menyebut namanya. Betapa hati Rara Wulan benar-benar tersiksa saat itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kehilafannya yang sesaat itu benar-benar telah mematahkan hari depannya, bahkan jauh lebih mengerikan daripada mati. Aku beri kau waktu, berkata Arya Teja. Apabila sampai fajar besok kau belum juga mau mengatakannya, maka aku akan melakukannya. Aku akan membunyikan kentongan memanggil setiap orang di dalam padukuhan ini, yang sebentar lagi akan menjadi tanah perdikan yang sempurna. Aku akan sesorah dan mengatakan apa yang telah terjadi atas seorang perempuan yang bernama Rara Wulan. Kakang. Rara Wulan memekik. Tetapi suara itu hilang ditimpa oleh suara Arya Teja yang lebih keras. Sudah menjadi keputusanku. Oh, tangis Rara Wulan menjadi semakin keras. Kini kepalanya ditelungkupkan di lantai. Rambutnya yang hitam panjang berserakan dengan kusutnya. Arya Teja masih berdiri tegak dengan sehelai keris di tangannya. Dadanya masih terasa membara dan sorot matanya masih memancarkan perasaannya yang bergolak. Sedang bibinya berdiri kebingungan tanpa dapat berbuat sesuatu. Arya Teja sama sekali tidak mau lagi mendengarkan nasihatnya. Sebagai seorang perempuan, ia kemudian menjadi iba melihat Rara Wulan. Tanpa disadarinya ia melangkah maju. Dibelainya kepala perempuan itu sambil berkata, Sudahlah, Wulan. Semuanya sudah terjadi. Tidak ada jalan untuk kembali. Tetapi jalan yang akan kau tempuh kelak, janganlah mengulangi apa yang telah terjadi, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kini yang terjadi hanyalah akibat dari perbuatan yang sudah terlanjur itu. Memang pasti akan terasa pahit. Tetapi kalau kau sudah maju setapak lagi dan kau atasi kepahitan ini, kau mudah-mudahan akan mendapat ampun dari Yang Maha Kuasa dan mendapat hati yang terang. Tetapi Rara Wulan tidak menyahut. Bahkan tangisnya menjadi semakin keras. Dalam saat yang demikian itulah, Arya Teja terperanjat. Ia mendengar langkah tergesa-gesa mendekati pintu bilik. Semakin lama semakin dekat. Sejenak kemudian dadanya berdesir tajam. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di ambang pintu. Seorang laki-laki yang memancarkan api kemarahan lewat matanya yang tajam, setajam mata burung hantu, seorang laki-laki yang hidungnya melengkung seperti paruh burung betet, berkumis dan beralis tebal. Bukan Arya Teja saja yang ternyata terkejut bukan buatan. Tetapi bibinya pun terkejut ketika tiba-tiba saja ia melihat laki-laki itu. Ketika ia melihat mata yang seolah-olah memancarkan nyala api. Tetapi yang lebih terkejut lagi adalah Rara Wulan. Ketika ia mengangkat wajahnya dan melihat laki-laki itu, maka darahnya serasa berhenti mengalir. Kau, suara yang parau itu tersekat di kerongkongannya. Laki-laki itu sama sekali tidak mengacuhkannya. Tetapi ia berdiri tegak seperti tiang-tiang rumah itu. Arya Teja bergeser setapak. Mereka, kedua laki-laki itu kini berdiri berhadapan. Namun belum sepatah kata pun yang meluncur dari mulut-mulut mereka. Meskipun demikian, mata merekalah yang seakan-akan berbicara. Arya Teja seolah-olah menangkap kata-kata itu. Dan telinga hatinya segera menerjemahkannya. Seakan-akan laki-laki itu berkata, Akulah yang telah berbuat. Arya Teja menggeram. Dari sela-sela bibirnya kemudian terucapkan sepatah kata. Paguhan. Laki-laki yang berdiri di muka pintu itu masih belum menjawab. Tetapi kata-kata Arya Teja itu telah menyentuh dadanya setajam ujung keris yang masih digenggamnya. Namun kedua laki-laki itu kemudian berpaling ketika mereka mendengar Rara Wulan berteriak. Pergi, pergi kau iblis yang paling jahat. Pergi, pergi.
Tetapi laki-laki yang bernama Paguhan itu tidak beranjak dari tempatnya. Pergi, pergi, perempuan itu menjadi semakin berteriak-teriak. Dipukulkannya tinjunya bertubi-tubi pada lantai yang basah oleh air matanya. Pergi, pergi kau. Paguhan masih berdiri tegak. Sejenak kemudian terdengar suaranya seakan-akan bergulung-gulung di perutnya. Tidak, Wulan. Aku tidak akan pergi. Aku bukan laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik pinjungmu. Aku adalah laki-laki yang mempunyai harga diri. Bagus. Arya Tejalah yang menyahut. Aku hormati kau karena kejantanan itu. Kita adalah laki-laki yang masing-masing mempunyai harga diri. Pergi, pergi. Rara Wulan menjadi semakin memekik-mekik. Tidak ada jalan lain, berkata Arya Teja. Kau atau aku yang binasa. Kau atau aku. Paguhan itu mengulang. Bukankah itu jalan yang paling adil? Ya. Dan pembicaraan itu terputus ketika Rara Wulan menjerit tinggi. Pergi, pergi, lalu tangisnya melonjak semakin keras. Dari sela-sela suara tangisnya terdengar kata-katanya. Aku tidak mau melihat peristiwa itu terjadi. Akulah yang bersalah. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Suara Rara Wulan menjadi semakin meninggi. Tiba-tiba ia kemudian diam. Diam, Rara Wulan jatuh pingsan. Bibi Arya Teja kemudian menjadi sibuk. Diusap-usapnya dahi perempuan itu. Sesaat kemudian ia berlari ke belakang mencari minyak kelapa untuk menggosok telinga dan dada Rara Wulan. Arya Teja dan Paguhan masih berdiri di tempatnya. Mereka hanya mengikuti kebingungan Bibi Arya Teja dengan mata mereka. Arya Teja, berteriak bibinya. Apa kau menunggu sampai istrimu ini mati? Berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu. Tetapi Arya Teja tidak beranjak dari tempatnya. Ia sama sekali tidak bergerak ketika ia melihat beberapa orang pelayannya berlari-lari menolong bibinya mengangkat Rara Wulan ke atas pembaringan di bilik yang lain. Namun hati para pelayan itu bergetar ketika mereka melihat di tangan Arya Teja tergenggam sehelai keris. Tetapi para pelayan itu menjadi agak tenang, karena mereka tidak melihat setitik darah pun di tubuh Rara Wulan. Dalam kesibukan itu, terdengar Paguhan berkata, Arya Teja, aku menunggumu. Aku memang ingin membuat penyelesaian itu. Aku tunggu kau di bawah pucang kembar. Bulan hampir bulat di langit. Supaya kau mendapat kesempatan merawat istrimu, maka aku memberimu waktu sampai purnama penuh. Aku tidak memerlukan waktu itu. Aku tidak akan merawat siapapun. Apalagi orang yang telah mengkhianati aku. Terserah kepadamu. Tetapi aku akan berada di bawah pucang kembar pada saat purnama naik, 2 hari yang akan datang. Aku tidak dapat berbuat dalam suasana seperti ini. Aku ingin Wulan sembuh dan sehat. Kalau kau mau mengurusnya, uruslah perempuan yang telah kau nodai itu. Aku tidak memerlukannya. Masih belum waktunya, Arya. Sesaat setelah aku membunuhmu di bawah pucang kembar, aku memang akan melakukannya. Baik. 2 hari yang akan datang, tepat pada saat purnama naik, aku telah berada di bawah pucang kembar. Paguhan tidak menjawab. Dengan wajah yang tegang ia memandangi Rara Wulan yang terbaring di pembaringan di bilik sebelah lewat lubang pintu lerek yang tidak tertutup. Sejenak kemudian dengan langkah tergesa-gesa ditinggalkannya rumah itu. Langkahnya panjang dan cepat. Tanpa berpaling lagi ia turun dari pendapa dan melintasi halaman rumah Arya Teja. Sejenak kemudian ia telah hilang di balik regol. Arya Teja masih berdiri di tempatnya seakan-akan sebuah patung. Dadanya bergelora seperti sedang terbakar. Sama sekali tidak disangka-sangkanya bahwa orang yang telah mendorongnya ke dalam kepahitan hidup itu adalah Paguhan, kawan yang terlampau dekat yang selama ini dianggapnya sebagai seorang anak muda yang baik. Tetapi ternyata yang terjadi adalah neraka yang paling terkutuk, sehingga tanpa sesadarnya ia menggeram. 2 hari lagi. Kalau Paguhan tidak ingkar, maka aku atau anak itu yang akan mati. Arya Teja tersadar ketika ia melihat bibinya masuk ke dalam bilik itu. Dilihatnya wajah yang tua itu telah basah pula oleh air matanya. Sejenak orang itu berdiri termangu-mangu, namun kemudian, ia melangkah mendekati kemanakannya sambil bertanya. Kau telah bersepakat untuk melakukan perang tanding? Arya Teja menganggukkan kepalanya. Ya Bibi.
Nanti apabila purnama penuh naik, aku dan Paguhan akan melakukannya di bawah pucang kembar. Bibinya termenung sejenak. Lalu katanya, aku tidak mengerti bahwa kau lebih senang memilih jalan itu daripada cara yang lain. Aku tidak melihat cara yang lain itu, sahut Arya Teja. Bibinya terdiam. Langkahnya yang berat telah membawanya ke atas amben bambu. Sambil menarik nafas dalam-dalam diletakkannya dirinya duduk di atas amben itu. Sejenak mereka berdua saling berdiam diri. Arya Teja masih berdiri kaku dengan keris di tangan. Istrimu sudah sadar, berkata bibinya kemudian, tetapi ia mengalami kejutan yang luar biasa. Arya Teja acuh tak acuh saja mendengar keterangan bibinya tentang Rara Wulan. Seandainya perempuan itu mati sekalipun ia tidak akan berkeberatan. Ia menyesali segala dosanya, berkata bibinya lebih lanjut. Arya Teja masih berdiam diri. Arya, berkata bibinya. Aku berpendapat bahwa Rara Wulan bukanlah seorang perempuan yang jahat. Penyesalan yang paling dalam telah mendorongnya untuk berputus asa. Ia merasa bahwa hidupnya sama sekali sudah tidak berarti lagi. Kesalahannya itu lelah menyebabkannya malu melihat sinar matahari. Oh! Arya Teja menggeram. Sebuah permainan yang sangat baik. Ternyata Rara Wulan dapat memainkan peranannya dengan sempurna, sehingga bibi menjadi iba kepadanya. Tetapi apakah aku harus menerima penghinaan itu? Arya Teja. Kau harus tahu, apakah sebabnya hal yang serupa itu dapat terjadi? Kau tidak boleh melihat persoalan itu hanya sepotong. Sepotong yang membuatmu menjatuhkan hukuman yang paling berat atas istrimu. Kau harus melihat keseluruhan dari persoalannya. Peristiwa yang mendahuluinya dan yang kemudian mendorongnya melakukan perbuatan itu. Bibi, Rara Wulan dan Paguhan dapat saja menyusun 1000 macam alasan. Tetapi akibatnya sama saja buatku. Aku menerima sampah yang telah dilemparkan oleh Paguhan ke Pauhan. Bibi, aku tidak dapat. Aku tidak dapat menerimanya. Bibinya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, iya, Ger. Aku tahu dan aku dapat mengerti perasaanmu. Tetapi kau harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dosa istrimu. Sebagai manusia ia dapat dilibat oleh nafsu tang tidak dimengertinya sendiri. Tetapi yang terpenting kau ketahui bahwa ia menyesali apa yang telah terjadi sampai ke pusat hatinya. Menyesal dan bertobat. Apakah artinya sesal itu baginya? Seandainya ia tidak bertobat sekalipun, ia tidak akan dapat mengulanginya lagi. Ia tidak akan mendapatkan masa-masa gadisnya dan melakukan hal yang serupa. Bahkan seandainya itu dikehendakinya sendiri. Bibinya menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang yang telah lanjut usia, ia dapat mengerti perasaan yang bergolak di dalam dada kemanakannya. Itulah sebabnya, ia kemudian berdiam diri sambil menebah dada. Dalam keadaan yang demikian Arya Teja pasti sulit untuk diajak berbicara. Aku masih mempunyai waktu 2 hari lagi sebelum purnama naik. Mudah-mudahan aku dapat mengurungkan cara penyelesaian yang mengerikan itu, berkata bibinya di dalam hati. Penyelesaian yang demikian tidak akan dapat memberikan ketentraman hidup bagi yang memenangkannya. Hubungan dengan Rara Wulan tidak akan terselesaikan. Bagi Rara Wulan, penyelesaian itu adalah cara yang akan menyiksanya sepanjang hidupnya. Siapapun yang kalah, ia merasa kehilangan. Kalau Arya Teja yang kalah, dan mati dalam perkelahian itu, ia akan kehilangan suaminya. Tetapi, kalau Arya Teja berhasil memenangkannya, dan Paguhan terbunuh, maka bayi di dalam kandungan itu akan kehilangan bapaknya. Tetapi bibi Arya Teja itu tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Arya Teja sama sekali tidak dapat diajaknya berbicara. Kemanakannya itu sedang dikuasai oleh gejolak perasaan yang dahsyat sekali. Sejenak mereka saling berdiam diri. Ruangan itu menjadi sepi, tetapi terasa ketegangan telah menyesak di dada masing-masing. Lamat-lamat mereka masih mendengar isak tangis Rara Wulan di bilik sebelah ditunggui oleh pelayannya. Dalam kesepian itu terdengar suara bibi Arya Teja. Arya Teja, sarungkanlah kerismu. Kau tidak memerlukannya sekarang. Arya Teja menarik nafas. Perlahan-lahan tangannya seolah-olah telah digerakkan oleh kekuatan yang tidak dimengertinya menyarungkan kerisnya pada rangkanya. Beristirahatlah dan cobalah merenungkan apa yang telah terjadi dengan tenang. Jangan diburu oleh nafsu yang bergejolak di dalam dirimu. Akulah yang telah menjadi korban nafsu itu, bibi.
Bibinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, Nger. Meskipun demikian, apakah salahnya kalau kau mencoba melihat persoalan ini dari segala segi? Segi yang memberatkan namun juga segi-segi lain yang dapat meringankan dorongan kemarahanmu. Tidak ada yang perlu aku pertimbangkan lagi. Aku sudah memutuskan. 2 hari lagi, saat purnama naik, aku akan membuat penyelesaian secara jantan." Mereka pun kemudian terdiam pula. Ketika udara di dalam bilik itu terasa semakin sesak, maka Arya Teja pun segera melangkah keluar. Saat-saat berikutnya adalah saat yang paling menegangkan, seolah-olah waktu berjalan terlampau lamban. Arya Teja seakan-akan merasakan bahwa rumahnya telah menjadi tempat yang paling menyiksanya. Siang dan malam ia seakan dipanggang di atas bara api. Ia sama sekali tidak mau lagi masuk ke dalam ruang dalam rumahnya. Ia selalu berada di pendapa atau di peringgitan saja. Di dalam rumah itu Rara Wulan ditunggui oleh Bibi Arya Teja. Perempuan tua itu tidak sampai hati untuk meninggalkannya dalam keadaan yang demikian. Selain Rara Wulan selalu dihantui oleh kesalahannya sendiri, Bibi Arya Teja itu mencemaskannya pula apabila tiba-tiba saja perempuan itu membunuh dirinya. Karena itu, ia tidak mau meninggalkannya. Apabila malam kemudian tiba, Arya Teja selalu memandangi bulan yang mengapung di langit. Meskipun wujudnya telah hampir bulat, namun malam purnama masih harus ditunggunya. Dan menunggu kesempatan itu adalah pekerjaan yang paling menyakitkan hati. Di hari kedua Arya Teja benar-benar telah kehilangan kesabaran. Sebelum matahari merendah di ujung barat, anak muda itu telah mempersiapkan dirinya. Diambilnya senjatanya yang selama ini telah disimpan di atas geledeknya. Sebuah tombak pendek pemberian ayahnya sebagai sifat kandel dalam kembarannya mengabdikan dirinya kepada pimpinan kerajaan di Demak. Arya Teja terkejut ketika ia mendengar suara bibinya memanggilnya. "Arya Teja, apakah selama 2 hari ini kau tidak menemukan cara lain yang lebih baik daripada cara-cara orang biadab itu?" Arya Teja mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya dengan nada yang dalam. "Tidak, Bibi. Aku tidak memikirkan cara yang lain yang dapat aku lakukan. Sebaiknya kau mempergunakan mulutmu saja, Nger. Tidak mempergunakan senjata itu. Senjata ini lebih baik daripada mulutku, Bibi. Dengan senjata ini semuanya akan segera selesai." "Tidak. Persoalannya tidak dapat diselesaikan. Tetapi persoalan itu membeku karena salah satu pihak terbunuh karenanya. Dan dengan demikian maka tidak akan ada persoalan lagi. Kau membohongi dirimu sendiri, Arya. Persoalan itu akan bergolak di dalam dadamu. Justru lebih dahsyat dan lebih sulit untuk kau selesaikan." Arya Teja menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, Bibi. Aku tidak memikirkan jalan lain." Bibi Arya Teja menjadi semakin gelisah. Dicobanya sekali lagi untuk menjelaskan keadaan Rara Wulan. "Arya Teja, kau harus berjiwa besar menghadapi persoalan itu. Rara Wulan adalah seorang manusia biasa yang dapat melakukan kehilafan. Seperti kau, pasti pada suatu waktu melakukannya. Aku, ayahmu, dan ibumu. Bahkan semua orang. Kini istrimu telah benar-benar menyesali kehilafan itu. Apakah tidak ada terbersit di dalam hatimu untuk memaafkannya? Ia telah cukup tersiksa. Kelembutan sikapmu selama ini benar-benar membuat Rara Wulan semakin merasa berdosa." Bibinya itu berhenti sejenak, lalu. "Apalagi apabila kau bersedia memaafkan kesalahannya, Nger. Maka tidak ada hukuman yang lebih berat lagi bagi Rara Wulan daripada menerima maafmu." Arya Teja tidak menyahut. Kata-kata bibinya itu terasa menyentuh hatinya. Namun kemudian teringat olehnya janji yang telah diucapkannya. Pada saat purnama naik, di bawah pucang kembar. "Tidak." Arya Teja itu tiba-tiba menggeram. "Tidak, Bibi. Aku adalah seorang laki-laki. Aku sudah mengucapkan janji untuk melakukan perang tanding. Tidak ada yang dapat mengurungkan niat itu. Kau tidak mau mendengarkan nasihatku, Arya." Teja masih berdiri kaku dengan keris di tangan. "Bagaimanakah kira-kira apabila ayah dan ibumu mendengar hal ini?" "Ayah dan ibu pasti akan membenarkan sikapku. Aku adalah anak laki-laki yang diharapkan bersikap jantan." Bibinya menggelengkan kepalanya. "Aku kira tidak, Arya. Seandainya tidak, aku tidak akan mengurungkan janji itu."
Hari ini adalah hari yang kedua. Nanti apabila purnama naik, aku harus sudah berada di bawah pucang kembar. Bibinya mengelus dadanya. Tidak ada cara lagi untuk membujuk kemenakannya yang keras hati itu. Apabila nanti malam tiba, maka di bawah pucang kembar itu akan terjadi pepeti. Besok, setiap orang pasti akan memperkatakannya apa yang terjadi. Apakah mereka akan menemukan mayat Paguhan atau mayat Arya Teja? Namun keduanya adalah anak-anak muda yang memiliki kelebihan dari anak-anak muda sebayanya. Perempuan tua itu kemudian menundukkan kepalanya. Arya Teja adalah anak muda yang keras hati. Ia mengenal anak itu sejak dilahirkan oleh ibunya. Keras hati, nakal namun bertanggung jawab. Harga dirinya tampak jelas sejak ia masih kanak-kanak. Pada saat ia menginjak dewasa, maka tampaklah bahwa Arya Teja akan dapat memenuhi kekudangan orang tuanya. Berbeda dengan adiknya. Adiknya pun nakal seperti Arya Teja. Tetapi adiknya kurang bertanggung jawab dan agak manja, sehingga perkembangan wataknya pun berbeda pula. Dan kini Arya Teja itu sedang mengalami badai di dalam hidupnya sebagai seorang anak muda. Selapis air tergenang di mata perempuan tua itu. Dan ia terkejut ketika ia mendengar suara Arya Teja. Maafkan aku, Bibi. Kali ini aku tidak dapat memenuhi permintaan Bibi. Bibinya tidak menjawab. Tetapi terasa sesuatu menyekat kerongkongannya. Apakah yang akan terjadi atas tanah menoreh seandainya Arya Teja malam nanti terbunuh oleh lawannya? Meskipun ia mati secara jantan? Bibi Arya Teja itu mengangkat wajahnya ketika kemenakannya berkata, Bibi, matahari telah menjadi rendah, hampir sampai ke punggung pegunungan itu. Aku minta doa Bibi, semoga aku dapat kembali ke rumah ini. Bibinya mengangguk, meskipun ia berkata di dalam hatinya. Lalu, apa yang akan kau temui di rumah ini adalah bagian dari kepedihan hati itu pula Arya. Tetapi, bibinya tidak menyatakannya. Disimpannya saja kata-kata itu di dalam hatinya. Ia tidak mengharap Arya Teja menjadi semakin mendendam lawannya. Anak itu bukan seorang yang ganas, berkata bibinya di dalam hatinya. Mudah-mudahan demikianlah sikapnya terhadap lawannya apabila ia berhasil menguasainya. Namun kemudian dada, perempuan itu berdesir. Bagaimanakah yang akan terjadi seandainya Arya Teja kalah dalam perang tanding itu? Mata perempuan tua itu menjadi semakin basah. Sudahlah, Bibi, terdengar suara Arya Teja berat. Jangan hiraukan aku lagi. Apapun yang akan aku lakukan dan apapun yang akan terjadi. Aku mohon maaf apabila aku telah melukai hati Bibi. Bibinya tidak menjawab. Perkenankan aku pergi sekarang. Aku harus berada di bawah pucang kembar itu sebelum purnama naik. Sebuah anggukan kecil menggerakkan kepala perempuan tua itu. Terdengar suaranya lirih seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Hati-hatilah, Arya. Terima kasih, Bibi. Aku masih ingin melihat matahari terbit besok pagi. Bibinya tidak menyahut. Ditatapnya wajah kemenakannya dalam-dalam. Ketika kemenakannya itu kemudian melangkah meninggalkannya, maka perempuan itu tidak dapat menahan perasaannya lagi. Menangis. Justru karena itu, ia lupa kepada perempuan yang selama ini dijaganya. Kini ia sedang bergulat dengan perasaan sendiri. Perlahan-lahan ia pergi ke bilik kemenakannya dan meletakkannya dirinya, duduk di atas amben bambu yang dibentangi oleh sehelai tikar pandan. Arya Teja itu bukan anaknya sendiri, tetapi anak adik perempuannya. Namun anak muda itu terlampau dekat dengannya, seperti anak sendiri. Bahkan Arya Teja lebih banyak menyatakan perasaannya kepada bibinya daripada kepada ibunya. Karena itu, maka kepergian Arya Teja kali ini benar-benar menyedihkannya. Apakah anak itu akan kembali, desisnya. Perempuan tua itu menangis di dalam bilik kemenakannya, angan-angannya mengembara sampai ke dunia yang terlampau asing baginya. Tetapi ia merasa bahwa kesepian telah mengintainya dan siap untuk menerkamnya. Apakah aku harus memberitahukannya kepada orang tua Arya Teja? Pertanyaan itu sekali-kali menyentuh hatinya. Tetapi ia tidak berani mengambil sikap apapun. Apakah hal itu akan menguntungkan, atau bahkan sebaliknya? Bagaimanakah apabila orang tua Arya Teja itu mengambil sikap sendiri, dan mengurungkan perkelahian itu dengan kekerasan pula terhadap Paguhan? Dengan demikian maka perasaan Arya Teja yang sedang terbakar itu akan tersinggung pula. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya adalah menangis dalam kebimbangan dan keraguan-raguan.
Sementara itu, Arya Teja berjalan dengan kepala tunduk menyusuri jalan-jalan padukuhannya. Di tangan kanannya tergenggam sebatang tombak pendek, pusaka pemberian ayahnya yang selama ini selalu menemaninya di dalam keadaan yang paling sulit. Di dalam masa pengabdiannya kepada Demak, sehingga ia mendapat anugerah tanah perdikan yang lebih sempurna bagi Menoreh. Beberapa orang yang menyaksikannya bertanya-tanya di dalam hati mereka. Kemanakah Arya Teja itu akan pergi? Langkahnya tampak tergesa-gesa sedang tangannya menjinjing senjata. Tetapi, tidak seorang pun yang bertanya kepadanya. Bahkan, orang-orang yang ditemuinya di perjalanannya, bahkan hampir bersentuhan, tidak dihiraukannya. Di dalam kepalanya bergolaklah persoalan tentang dirinya dan istrinya, dalam hubungannya dengan laki-laki yang bernama Paguhan. Semakin tajam ia menyoroti persoalan itu, maka kemarahannya pun menjadi semakin membakar jantungnya. Sehingga langkahnya menjadi semakin cepat pula. Ia ingin segera sampai ke bawah pucang kembar. Di sana ia telah mengikat janji untuk menyelesaikan masalahnya secara jantan. Namun sekali-sekali terngiang pula kata-kata bibinya. Tidak ada hukuman yang lebih berat bagi Rara Wulan daripada menerima maafmu. Dada Arya Teja itu terasa berdesir. Tetapi semuanya segera terusir seperti asap dihembus angin yang kencang. Kemarahannya selalu menyapu semua perasaan lain yang tumbuh di dalam hatinya. Semakin dekat Arya Teja dengan sepasang pohon pucang yang tumbuh di lereng pebukitan, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Langkahnya terasa terlampau lamban. Ingin ia meloncat dan langsung berdiri di bawah pucang kembar sambil memutar tombaknya. Ia ingin segera mendapat keputusan. Meskipun Arya Teja menjadi hampir tidak sabar lagi, namun akhirnya ia sampai juga di bawah pucang kembar itu. Ketika menengadahkan wajahnya ke langit, dilibatnya warna-warna merah terbentang dari ujung sampai ke ujung. Matahari telah menjadi semakin rendah bertengger di atas pegunungan. Desisnya, aku masih harus menunggu. Apa matahari itu tenggelam, maka sebentar kemudian purnama akan naik. Dan aku harus membuat perhitungan terakhir. Dengan gelisahnya Arya Teja berjalan mondar-mandir di tanah berumput yang membentang di bawah pucang kembar itu. Semakin rendah matahari di langit, Arya Teja pun menjadi semakin kehilangan kesabarannya. Tetapi Paguhan masih juga belum menampakkan dirinya. Mudah-mudahan ia tidak ingkar janji, desis Arya Teja. Kalau Paguhan tidak datang pada saat purnama naik, maka aku akan mencarinya kemanapun, sampai ke ujung bumi. Aku tidak mau membatalkannya lagi. Arya Teja mencoba menyabarkan dirinya. Matahari masih tampak tepat di punggung bukit. Perlahan-lahan sinarnya menjadi kian pudar warna-warna merah di langit pun menjadi semakin suram. Sedang angin senja yang lemah berhembus membelai daun sepasang pucang yang ikut terguncang-guncang dengan gelisahnya. Arya Teja berdiri tegak seperti patung di antara kedua batang pucang kembar itu menghadap ke barat. Ditengadahkan wajahnya memandang matahari yang hampir tenggelam, seolah-olah dihitungnya waktu yang diperlukan oleh matahari itu untuk menyembunyikan dirinya di balik bukit. Cahaya kemerah-merahan yang semakin gelap hinggap di wajah Arya Teja. Perpaduan antara warna senja yang hampir kelam dan wajah Arya Teja sendiri yang tegang, memancarkan suasana yang mendebarkan jantung. Dengan sorot mata yang tajam, Arya Teja seolah-olah ingin mendorong agar matahari menjadi semakin cepat tenggelam. Kesabarannya kian lama sudah menjadi kian menipis. Ketika matahari kemudian hilang di balik pegunungan, Arya Teja menarik nafas dalam-dalam. Alam di sekitarnya menjadi samar-samar. Pepohonan yang hijau tampak menjadi hitam seperti bayangan hantu yang berdiri memutari bentangan tanah berumput di bawah pohon pucang kembar itu. Wajah Arya Teja yang gelap menjadi semakin gelap. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan berdiri tegak menghadap ke timur. Tatapan matanya yang tajam kini hinggap pada cakrawala di ujung langit. Di sanalah nanti pada saatnya purnama akan naik. Arya Teja menjadi hampir tidak bersabar lagi. Langit yang menjadi semakin kelam kini mulai diwarnai oleh cahaya yang kekuning-kuningan. Cahaya purnama yang memancar seolah-olah dari bawah bumi. Purnama yang sebentar lagi akan naik dan mengapung di langit yang bersih. Tidak ada sepenginang lagi, purnama akan naik, anak muda itu berdesis. Dadanya kini menengadah, seakan-akan menantang cahaya purnama yang pertama kali akan mematuknya. Paguhan harus sudah berada di tempat ini, katanya di dalam hati. Belum lagi ia sempat mengedarkan pandangan matanya, terasa dadanya berdesir. Ia mendengar langkah halus di rerumputan di sampingnya.
Tetapi Arya Teja tidak berpaling. Ia masih tetap berdiri tegak dengan kaki renggang, menanti bulan yang sudah mulai terbit. Seleret warna kuning menyembul dari balik kaki langit, di sebelah timur. Cahayanya yang kuning dengan serta-merta menguak kehitaman yang membentang menyelubungi bumi. Semakin lama menjadi semakin terang. Meskipun tidak secerah sinar matahari, namun cahaya bulan memiliki wataknya sendiri. Arya Teja masih memandang purnama yang tepat naik. Ia mendengar telapak kaki semakin dekat kepadanya. Tanpa berpaling ia bergumam. Kau datang tepat pada waktunya, Paguhan. Ya, terdengar jawaban dalam nada yang berat. Aku tidak mempunyai waktu sebanyak waktumu yang kau sia-siakan di bawah pucang kembar ini dalam kegelisahan. Aku datang tepat pada waktunya, dan segera akan pergi tepat pada waktu yang aku kehendaki pula. Dada Arya Teja berdesir mendengar jawaban itu. Tetapi ia masih menghadap ke arah bulan yang semakin terang. Dilihatnya sehelai awan yang putih mengalir ke utara, kemudian buyar ditiup angin yang kencang. Arya Teja menarik nafas dalam-dalam. Tidak terasa olehnya betapa sejuknya angin malam di daerah terbuka, karena hatinya yang membara. Perlahan-lahan ia berpaling. Dilihatnya Paguhan berdiri tegak di sisi sebatang dari sepasang pucang itu. Dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan tampaklah wajahnya seolah-olah memancarkan api dari dalam dadanya. Kau terlampau sombong, Paguhan. Arya Teja menggeram. Terserah menurut penilaianmu, Arya. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan pembunuhan. Apalagi atas suami Rara Wulan. Tetapi kau terlampau keras hati. Karena itu, apa boleh buat? Apakah kau yakin bahwa kau akan dapat membunuhku? Tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari tanganku. Kau memang terlampau sombong. Ingin melihat matahari terbit besok pagi. Jangankan kau, Arya, bawalah serta ayah dan kakekmu. Aku akan membunuh mereka bersama-sama. Terdengar Arya Teja menggeram. Jangan sakit hati mendengar kata-kataku, berkata Paguhan, sebentar lagi kau harus melihat kenyataan itu. Agaknya karena kau terlampau yakin akan dirimu sendiri, kau telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Hampir tidak ada hubungannya, sahut Paguhan. Kau sendiri harus mengakui kesalahanmu. Kau tinggalkan gadis bakal istrimu itu dalam waktu yang tidak terbatas. Dalam kesempatan itulah, ia mencari tempat untuk melepaskan kesepiannya. Tetapi aku bukan seorang pengecut, Arya. Kaulah pengecut itu. Seandainya kau tidak mengikatnya jauh-jauh sebelum waktunya, maka aku akan mengawininya. Tetapi pembicaraan antara orang tuamu dan orang tua Rara Wulan agaknya terlampau mengikat, sehingga terpaksa perkawinanmu itu berlangsung. Tetapi bukan salahku dan bukan salah Rara Wulan kalau kau tidak mendapatkan istrimu itu seperti yang kau kehendaki. Terasa darah Arya Teja mendidih di dalam jantungnya. Kata-kata Paguhan benar-benar merupakan penghinaan yang tiada taranya. Justru karena itu, maka mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam. Meskipun bibirnya tampak bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah kata pun yang melontar. Sekarang kau menepuk dada sebagai laki-laki jantan. Paguhan meneruskannya. Arya, jangan kau sangka bahwa karena kau baru saja menerima anugerah dari Demak, yang akan menempatkan kau sebagai kepala tanah perdikan menoreh, tidak ada seorang pun di tanah ini yang dapat mengimbangimu. Bukankah kita bersama-sama pergi berguru pada saat itu, meskipun pada orang yang berbeda? Nah, seterusnya kau tenggelamkan dirimu pada tugas-tugasmu. Tetapi aku masih selalu meningkatkan ilmuku. Sekarang, kita mendapat kesempatan untuk memperbandingkan, siapakah yang lebih baik di antara kita. Tetapi, sekali lagi kau harus melihat kenyataan, meskipun untuk saat terakhir dalam hidupmu. Sepeninggalmu, Rara Wulan adalah istriku. Anak itu adalah anakku. Bersambung ke bab 90.